Selamat jumpa lagi dengan Bunda Erna. Sekarang kita lanjutkan tema 2, subtema 3. Yaitu tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Salah satu tanaman yang akan kita pelajari hari ini adalah tanaman beluntas. Tanaman beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tinggi tanaman beluntas bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Ampuhan atau khasiat daun beluntas digunakan untuk menghilangkan bau badan dan mulut, mengatasi kurang nafsu makan, gangguan pencernaan pada anak, menghilangkan nyeri rematik, nyeri tulang dan sakit pinggang, menurunkan demam, mengatasi keputihan dan haid tidak teratur. Sekarang, amati gambar tumbuhan di bawah ini. Yang pertama, sawi, yang kedua, kangkung, dan yang ketiga adalah kapas. Kalau sawi dimanfaatkan manusia untuk apa saja? Nah, kalau kangkung, bagian mana dari tanaman kangkung yang dimanfaatkan manusia untuk bahan makanan? Bagian mana dari tanaman kapas yang sering dimanfaatkan manusia dan dimanfaatkan untuk apa saja? Yang berikutnya anak-anak, kita lanjutkan dengan tanaman yang bermanfaat sebagai bahan bangunan. Yang pertama adalah pohon jati. Pohon jati adalah pohon besar, berbatang lurus, dan dapat tumbuh mencapai tinggi 30–40 meter. Berdaun besar yang luruh di musim kemarau. Peristiwa ini sering kita kenal dengan istilah meranggas. Peristiwa meranggas pada tanaman jati adalah salah satu bentuk penyesuaian diri tanaman jati terhadap lingkungan pada saat musim kemarau. Yang berikutnya adalah pohon meranti. Pohon ini memiliki bentuk batang bulat silindris dengan tinggi total mencapai 40–50 meter. Kulit kayu rata atau beralur dalam atau dangkal, berwarna keabu-abuan sampai warna coklat. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh jenis tanaman yang bermanfaat sebagai bahan bangunan. Yang berikut kita lanjutkan dengan tanaman yang bermanfaat sebagai obat. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Tanaman kumis kucing merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang mempunyai manfaat dan kegunaan yang cukup banyak dalam menanggulangi berbagai macam penyakit, antara lain obat saluran kemih.
Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan obat. Sekarang kita lanjutkan dengan tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Tanaman karet adalah tanaman yang tumbuh tinggi besar dan berbatang cukup besar. Tinggi pohon mencapai 15–25 meter. Batang tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks. Tanaman kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Tanaman bertangkai tunggal dan dapat tumbuh dengan ketinggian lebih dari 20 meter. Daunnya menyirip, berwarna hijau tua. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan dengan tanaman yang dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami. Pandan wangi adalah jenis tumbuhan monokotil yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya memanjang seperti daun palem dan panjangnya dapat mencapai 60 cm. Beberapa jenis tanaman ini memiliki tepi daun yang bergerigi. Tanaman suji atau pudak merupakan tumbuhan perdu tahunan yang daunnya dapat dimanfaatkan sebagai pewarna hijau alami untuk makanan. Daun suji memberi warna hijau yang lebih pekat daripada daun pandan wangi. Tanaman eceng gondok dapat membantu membersihkan air dari polusi logam berat apabila jumlah tanaman ini tidak terlalu banyak. Tumbuhan ini mengapung di permukaan air yang memiliki daun tunggal berbentuk opal. Yang berikutnya adalah tanaman ganggang rantai. Ganggang rantai adalah tanaman air yang sifatnya meningkatkan kadar oksigen di dalam kolam ikan, sehingga air tetap jernih dan ikan mendapat asupan oksigen yang cukup. Tanaman air yang satu ini bentuknya seperti semak-semak dan semua bagiannya bisa dibiarkan di dalam air. Yang berikut adalah tanaman bakau atau hutan bakau atau yang sering kita sebut dengan mangrove. Manfaat hutan bakau yang pertama, mencegah perembesan air laut ke tanah daratan dengan cara mengendapkan lumpur di akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadinya perembesan air laut ke daratan. Kedua, mencegah erosi dan abrasi pantai. 3. Penyaring alami karena dapat mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut. 4. Tempat hidup satwa seperti ikan, udang, penyu, kura-kura, ular, dan lain sebagainya. 5. Berperan dalam pembentukan pulau. Kita sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Sekarang kita pelajari manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan.
Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir kolam, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut dan rumput yang biasanya mengambang di atas permukaan air. Sawah ini bisa memiliki tinggi cangkang sampai 40 mm dengan diameter 15 sampai 25 mm. Bentuknya seperti kerucut, membulat dengan warna hijau kecoklatan atau kuning kehijauan. Puncak cangkang agak runcing, tapi cangkang menyiku tumpul pada yang muda. Mulut membundar, tepinya bersambung, tidak melebar, umumnya berwarna hitam. Keong sawah ini memiliki semacam penutup atau pelindung tubuhnya yang lunak ketika menyembunyikan diri di dalam cangkangnya. Berikutnya adalah terumbu karang atau sering disebut dengan koral. Terumbu karang berperan sebagai pelindung pantai dan tempat bertelurnya berbagai jenis biota laut. Juga berperan sebagai pelindung pantai dan pesisir pantai, serta mengurangi pemanasan global. Selanjutnya adalah hewan yang bermanfaat bagi lingkungan, terutama dalam menghasilkan pupuk kandang atau yang sering disebut dengan pupuk organik, antara lain hewan sapi dan kambing. Kotoran sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan lingkungan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang manfaat tumbuhan bagi lingkungan dan manusia, sekarang kita lanjutkan manfaat hewan bagi manusia. Tentu banyak sekali hewan yang bermanfaat bagi manusia, tetapi di sini Ibu hanya menyampaikan beberapa contoh tentang manfaat hewan bagi manusia, antara lain ayam, bebek, burung, dan angsa. Bagian yang dimanfaat pada hewan ini adalah daging, telur, dan bulunya. Kalau pada kambing, bagian yang dimanfaatkan oleh manusia antara lain daging, susu, dan kulit. Kemudian sapi dan kuda. Yang dimanfaatkan dari hewan ini antara lain adalah daging, susu, kulit, dan tenaganya. Kemudian burung merak dan cendrawasih dimanfaatkan daging, telur, bulu, dan untuk hiasan. Kemudian yang berikutnya adalah lebah. Lebah dapat membantu penyerbukan pada bunga dan dapat menghasilkan madu. Banyak yang kita bahas hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.